Dan saudara, sebagaimana kita ketahui bahwasanya kita itu mau menciptakan suatu sistem, ya, sistem yang mampu gitu kan untuk memberikan rekomendasi kepada kita, ya. Sistem itu mampu memberikan suatu pertimbangan kepada kita. Tentu secara ini ya, secara faktual, ya. Anda sendiri kan pernah ya itu meminta pertimbangan kepada orang, ya. Tentu Anda kalau minta pertimbangan kepada orang, itu kriterianya kan harus satu, harus tahu orangnya, harus pintar, bisa dipercaya, ya. Atau juga katakanlah orangnya berpengalaman, ya. Jadi nggak mungkin Anda katakanlah minta pertimbangan kepada orang yang gila, ya. Mungkin nggak itu, ya. Yang nggak bisa dipercaya, nggak mungkin kan? Nah, gitu ya. Jadi karena kita bisnis intelijen ini mengcreate, mendevelop sistem yang mampu memberikan pertimbangan dan rekomendasi di dalam kita mengambil keputusan strategis, ya, untuk perusahaan, maka kita itu salah satu syaratnya adalah yang harus dipenuhi adalah kita harus memiliki konsep gudang data, ya. Jadi data warehousing, ya. Data warehousing ini sangat penting bagi perusahaan di era sekarang, ya. Perusahaan di era sekarang kalau dia tidak punya konsep data warehousing, ya, penyimpanan data, ya, gudang data, maka dia dipastikan gitu kan tidak siap dengan yang namanya digital transformation. Jadi kalau kita mau menghasilkan satu sistem yang cerdas, ya, maka sistem tadi itu harus punya suatu pengalaman, ya. Nah, bentuk daripada pengalaman sistem itu adalah data. Ya, tadi makanya saya tanya kepada Anda gitu, pernah nggak Anda meminta pertimbangan orang? Ya, pernah lah, ya. Pertimbangan milih, katakanlah milih beli motor, beli HP, Anda menonton review gitu kan, ya. Anda pasti menonton review suatu produk, tadi YouTube, sosial media kan gitu, ya. Anda ragu dengan suatu produk, kenapa? Kenapa Anda ragu gitu kan? Karena Anda tidak punya pengetahuan. Kenapa Anda tidak punya pengetahuan? Karena Anda tidak punya data, gitu kan? Sehingga Anda tidak memiliki informasi yang cukup, ya kan, untuk menjadikan suatu dasar melakukan suatu keputusan. Nah, data warehousing ini saudara-saudara sangat penting karena ada tiga proses utama, ya, itu dalam kita melakukan pengolahan data ini, ya. Namanya adalah ETL, ya. ETL itu adalah ekstrak, mengekstrak, ya, menyaring gitu kan, transform, merubah, kemudian mengunggah. Ekstrak, ya, ekstrak, transform, load, ya. Jadi fungsi daripada data warehousing ini, ya, gudang data itu adalah ETL ini, ya, ekstrak, transform, tool, ya. Kalau nyimpan pastilah, ya, nyimpan itu tidak krusial dalam masalah data warehousing, ya, pasti nyimpan, ya, namanya juga gudang, ya, gitu, ya. Jadi gudang, ya kan, di zaman sekarang ini sudah secara tidak hanya gudang secara fisik, ya, banyak sekali perusahaan-perusahaan itu memiliki gudang, fasilitas gudang, ya, di pelabuhan, ya, di itu di suatu tempat, ya kan, untuk menyimpan produk-produknya, ya kan, terutama perusahaan-perusahaan yang berbasis kepada supply engine, ya, atau juga perusahaan ekspedisi, ya, perusahaan pengiriman, ya, perusahaan kurir, ya, perusahaan-perusahaan jasa, kan pasti dia punya namanya gudang, ya. Gudangnya sangat besar sekali, ya, karena kalau Anda pernah main di pelabuhan, ya, atau juga di katakanlah bandara, kan pasti di sana itu ada perusahaan-perusahaan gudang menyewakan space untuk gudang, ya, entah itu untuk peti kemas kontainer gitu ya, atau juga katakanlah untuk menyimpan produk-produk yang untuk didistribusikan kepada pelanggan atau juga retailer seperti itu. Nah, nggak jauh-jauh, ya, misalkan Pertamina, ya, Pertamina juga punya data warehouse, sorry, mohon maaf, ya, dia punya namanya storage, ya. Tempat penyimpanan BBM, ya. Nah, ternyata di era sekarang sudah ada gudang data, gudang secara fisik itu nggak cukup. Ya, perusahaan di era digital ini harus punya namanya gudang data. Ya, Pak, dia udah perusahaan besar, Pak, gudangnya aja berhektar-hektar. Ya, nah, itu zaman sekarang nggak cukup. Dia udah punya data, punya data yang sangat besar sekali. Ditaruh di mana? Ditaruh di dalam data warehousing. Ya, data warehousing ini salah satu teknologinya adalah cloud, ya, cloud, gitu ya. Nanti kita bahas sedikit, ya. Nah,
Karena fungsi utamanya adalah sebagai tempat penyimpanan data dan pengolahan data ya dalam fungsi ETL tadi itu kan extract, transform, load ya. Maka kita sudah memiliki salah satu infrastruktur ya syarat utama yang akan kita gunakan di dalam pengambilan keputusan ya di dalam skema smart system ya atau intelligent business lah seperti itu ya. Nah, saudara-saudara, di dalam itu gudang data ini gitu kan ada berbagai macam data ya. Ada internal data ya ini ya. Ada internal data, ada eksternal data dan juga ada personal data ya. Tiga jenis data ini ya. Jadi internal data jadi tiga jenis data ini harus diatur, dikelola ya, dikelola ya, bukan diatur aja lebih tepat dikelola ya. Dikelola gitu kan agar apa? Agar data itu suatu waktu bisa kita butuhkan ya. Waktu-waktu bisa kita bisa kita cari dengan cepat ya. Internal data ini adalah semua data-data yang merekam proses bisnis pada suatu usaha atau perusahaan ya. Jadi semua data-data yang terkait dengan konsumen, terkait dengan produksi, terkait dengan katakanlah itu distributor, terkait dengan data-data transaksi keuangan ya, logistik ya. Semua data administrasi itu ada di dalam internal data ini ya. Jadi semua perusahaan-perusahaan itu pasti punya yang namanya sistem informasi, punya namanya web, punya aplikasi, punya juga katakanlah sosial media. Nah, data-data itu harus direkam, ya. Jangan sampai data itu ada yang ketinggalan, ya. Karena kita mau menciptakan suatu sistem cerdas. Berarti apa? Berarti pengetahuannya datanya harus banyak. Kalau datanya banyak, kita bisa meng-create menjadi katakanlah informasi yang besar. Informasi yang besar menjadi pengetahuan yang bagus, ya, pengetahuan yang menunjukkan kemampuan di dalam memaknai suatu informasi. Kalau kita sudah punya pengetahuan yang sudah kontekstual dengan data-data dan informasi tadi itu, maka kita bisa menghasilkan suatu keputusan. Gitu ya. Jadi internal data ini gitu kan harus dipastikan pada suatu bidang usaha atau bisnis gitu kan merekam semua proses bisnis yang ada. Ya. Jadi Anda sebagai orang manajemen harus mengetahui gitu kan data internal itu apa saja yang direkam. Nah, gitu ya. Biasanya orang merekamnya itu dalam satu konsep namanya adalah software ERP. Ya, ERP ini adalah Enterprise Resource Planning. Ya, jadi software yang digunakan untuk perencanaan ya, sumber daya. Ya, sumber daya ini bukan hanya manusia ya, tapi sumber daya yang ada di dalam perusahaan. Baik itu adalah sumber daya manusia, sumber daya produksi, sumber daya semua sumber daya, keuangan gitu ya semuanya ya, ERP. Nah, berarti kita udah punya internal data. Tidak ada yang terlewatkan. Dan semua dikelola, diatur dengan betul, terstruktur dan sistematis. Ya. Kita juga harus punya yang namanya external data. Ya. External data ini gitu kan, data-data eksternal yang diperlukan ya untuk katakanlah kebutuhan nanti kita mengkombinasikan dengan data internal ya data eksternal ini boleh katakanlah atau itu perkembangan ekonomi secara global ya ekonomi secara global ya data-data bisa direkam semua ya kemudian juga data-data finansial global itu juga direkam semua simpan ya kenapa karena kita mau menggunakan data tadi itu dikombinasikan sebagai pengetahuan dan juga sebagai informasi dan pengetahuan untuk nanti kita mengambil keputusan. Nah, data apa lagi gitu kan yang masih berkaitan dengan eksternal itu adalah GIS, Geographic Information System. Kenapa? Karena data tadi itu kita ingin tahu gitu kan, konsumen kita itu paling banyak ada di daerah mana. Lalu, ya. Kalau perusahaan itu mampu menjawab, Pak, konsumen saya itu banyak di Bali, di tangannya Pak Wayan sana. Apa yang paling banyak di Bali ternyata dibeli di sana? Kacang, jangan kacang tanah. Wayan ya, contoh aja Wayan ya. Kacang tanah di sana kan banyak kacang Wayan ya. Kacang goreng ya, enak ya. Kemarin saya beli ya. Berarti berapa marketnya perusahaan di sana?
Nah, kalau perusahaan sih menjawab itu, saudara-saudara, akhirnya apa? Muncullah strategi gitu kan untuk menjaga apa itu pasar yang ada di sana. Betul nggak? Halo, Ya, betul Pak, betul Pak. betul kan? Kenapa? Karena mayoritas ada di sana, gitu kan, Pak. Konsumen saya ini pembeli kacang, yaitu paling banyak di Bali, Pak, dominan. Berarti di sana itu saya buat suatu program gitu kan untuk menjaga hubungan baik perusahaan dengan konsumen di Bali. Nah itu akhirnya jadi salah satu contoh strategi. Kenapa? Karena ada konsep data eksternal yang kita gabungkan dengan data penjualan. Ini kan Geographic Information System ya dikombinasikan dengan data penjualan ya, konsumen gitu ya. Contoh ya. Kemudian lebih tepat lagi di mana misalkan gitu ya. Pak, ini sampai tahu gitu kan di kota mana. Nah, itu bagus lagi. Di kota mana ini? Nah, itu sudah cara ya. Jadi kalau perusahaan itu mengembangkan satu konsep ini sudah cara, maka gitu kan dia cepat mengambil keputusan. Ya, jangan sampai perusahaan itu membuat program katakanlah itu marketing gitu kan. Di situ nggak ada konsumennya, gitu kan. Nggak ada katakanlah pasarnya. Wassalamualaikum gitu. Karena kenapa? Karena marketingnya kan sangat mahal, ya. Marketing itu nggak murah, marketing itu mahal sekali, ya. Seperti itu, ya. Jadi supaya kita tepat sasaran, ya. Nah, itu baru strategi katakanlah untuk menjaga hubungan baik dengan konsumen. Untuk katakanlah membuka pasar, ya Pak di sini tuh di daerah itu Pak, di daerah X ya itu nggak ada konsumen kita. Kenapa? Karena di situ saingannya udah banyak, gitu kan. Nah, berani nggak perusahaan untuk menembus pasar tadi di situ? Nah, itu juga salah satu keputusan. Ya. Ya, itu gimana caranya? Ya, eksternal data. Eksternal data ini gitu kan memberikan peluang atau gaps ya, adanya celah bagi kita untuk masuk. Pak, produk A menguasai 30% di daerah X. Produk B menguasai 20%. Yang lain-lain katakanlah sekian persen. Anda bisa masuk nggak di situ? Nah, dikaji. Apa ini yang perlu dikaji? Data eksternal. Betul ya. Jadi data eksternal ini sudah tergantung daripada kecerdasan perusahaan di dalam merancang konsep bisnis intelijen. Ya, semakin brainware-nya ya, departemen bisnis intelijen semakin pinter, ya, maka semakin bisa menghasilkan keputusan dalam itu pengembangan bisnis ya. Jadi pengembangan bisnis itu kan ada strategis ya, ada pengembangan bisnis operasional, ada fungsional, ada pengembangan strategik bisnis ya di level mana. Nah, kira-kira pengembangan bisnis itu bisa dilakukan ya di dalam itu operasional, yaitu teknis lah ya, operasional teknis ya, cukup di wilayah katakanlah kepala kepala bagian ya secara struktural ya. Bagian itu di atasnya operasional ada fungsional departemen yang lebih besar itu melakukan itu strategic bisnis ya. Kemudian di level katakanlah lebih tinggi lagi di level visionary ya, CEO ya, pemilik perusahaan, direktur dulu ya. Direktur itu strategis ya di level ketiga. Di level keempat ada pengembangan strategis di level pemilik perusahaan atau komisioner ya, komisen ya itu lebih tinggi lagi ya. Karena apa? Karena di situ ada arah dan visi perusahaan yang dikembangkan. Nah, terakhir pasti di situ ada personal data. Ya, personal data ini kita punya data-data personal tentang apa itu resource ya yang terkait sumber daya terkait dengan kita melakukan perekam administrasi proses bisnis ya. Tapi ini betul ini nggak terlalu penting ya, tapi juga sangat penting ya karena suatu waktu juga dibutuhkan ya, seperti itu. Nah, software di dalam kita melakukan proses namanya apa itu data warehousing ini saudara ya untuk memberikan data ya input datanya ini gitu ya itu adalah menggunakan konsep OLTP ya OLTP ada atau OLEP ya online transaction processing ya. Jadi apa itu operating sistemnya gitu kan di dalam gudang data ini gitu kan yang bekerja salah satunya adalah dua jenis software ini ya. Ada software yang untuk transaksi, ada software yang untuk analytical ya. OLTP dan OLEP ya. Nah, OLTP ya ini berarti contohnya adalah kalau Anda bermain-main ke ya gerai katakanlah itu ya toko-toko yang
yang sedang profesional di tempat Anda ya, itu kan ada software ya. Ada software, Pak, beli permen gitu ya. Bu, Mbak, beli permen gitu ya. Itu dia kan buka sistem gitu kan. Nah, itu adalah satu contoh kan software OLTP ya, yang dirancang oleh perusahaan ya. Nah, dalam kita itu menggunakan software OLTP ini gitu kan dari database ya, dari gudang data gitu kan, itu ya kan berbagai macam itu keperluan kita ya, karena kita sudah punya data gitu kan, data produk misalkan ya, data produk aja itu data internal ya, itu sudah ribuan data, hanya data produk ya, data produksi gitu kan, data produksi hari ini, hari kemarin itu berbeda. Kenapa? Karena semua harus ada nomor serinya berbeda-beda ya. Sebagai contoh adalah kalau misalkan suatu perusahaan mau melakukan recall produk. Gimana caranya melakukan recall produk? Sering kan kita dengar ya, perusahaan itu recall produk. Ya, perusahaan-perusahaan ternama itu beberapa kali gitu kan di dalam media pemberitaan ya, online gitu kan, dia recall produk. Kenapa? Karena ada cacat produksi. Pertanyaan adalah apakah semuanya cacat produksi dari awal sampai dia berjalan saat ini? Tidak kan? Cacat produksi mungkin hanya pada kurun waktu tertentu. Sementara gitu kan, bagaimana kita mengetahui adanya cacat produksi pada kurun waktu tertentu? Itu harus ada nomor seri khusus. Artinya apa? Di dalam kita memberikan administrasi suatu produk gitu kan, itu harus sangat lengkap sekali. Ya, diproduksi di tahun kapan, bulan kapan, hari kapan, di tempat mana diproduksi, itu lengkap semua. Supaya apa? Suatu waktu kalau kita melakukan recall, itu tepat. Ya, tepat sekali supaya nggak salah ya, karena konsumennya gitu kan, Pak, saya ada recall Pak dari produk, saya mengembalikan produknya karena gratis ditukar ya kan, datanglah orang gitu kan yang beli produknya 10 tahun yang lalu, diterima nggak kira-kira? Kan dia dapat baru misalnya gitu ya, dapat baru, Pak ini 10 tahun yang lalu Pak ya. Supaya nggak terjadi itu kan perlu penataan administrasi suatu produk ya, jadi supaya lengkap gitu kan, produk ini diproduksi di mana ya, tahun kapan, semuanya lengkap, nomor serinya, barcode-nya ada gitu ya. Jadi waktu suatu perusahaan mengumumkan recall ya, itu tepat ya, tidak salah gitu kan, dan konsumennya gitu kan juga bisa memahami, oh ternyata produk saya tahun sekian jadi nggak masuk ini gitu kan. Oh produk saya tahun ini masuk dalam kriteria recall, berarti masuk ini produk saya gitu kan. Tapi ada syarat lagi untuk produksi di daerah ini. Nah itu cek lagi kan perusahaan, konsumen nggak tahu itu, konsumen yang nggak tahu saya produk saya yang saya beli ini diproduksi di mana ya, katakanlah nggak jauh-jauh ya, sering kan kita ganti ban motor gitu ya, ban motor itu kan pabriknya ada beberapa tempat ya misalkan ya, itu kita nggak tahu nih ban kita ini yang kita gunakan diproduksi di mana, apakah diproduksi di tempat ini atau tempat kedua atau ketiga, kita nggak tahu, pasti itu adalah rahasia perusahaan gitu ya. Jadi itu salah satu contoh gitu kan, itu pentingnya gitu kan database gitu kan yang mendukung OLTP tadi itu ya, dan contoh-contoh yang lain ya seperti itu. Nah, prasyarat daripada data warehouse bisa digunakan dalam OLTP gitu kan ya, memenuhi prinsip integrasi ya, gampang digunakan, bisa diintegrasikan dengan software atau aplikasi ya. Kemudian juga kualitasnya ya, kualitinya adalah bagus ya. Data quality itu artinya dia tidak memuat informasi adanya kesalahan. Ya. Tidak boleh data ada kesalahan. Salah input pun nggak boleh. Ya. Jadi tidak ditoleransi. Ya. Kemudian efisien. Datanya itu bisa dicari, bisa digunakan dengan sangat cepat. Ya. Tidak ada yang namanya keterlambatan. Seperti itu ya. Extendability ya juga bisa digunakan secara, itu bisa juga di extend ya, bisa apa itu, digunakan dalam waktu yang lama ya. Jadi data 20 tahun yang lalu, nah, itu bisa dicari juga masih ada ya. Jadi data itu harus ditata betul gitu kan, supaya apa, supaya data itu bisa apa itu, digunakan sewaktu-waktu ya. Karena di situ adalah historic information seperti itu ya. Gitu. Nah, saudara-saudara,
kalau kita sudah memenuhi prinsip tadi ini ya, integration, quality, efficiency, dan extendability ya. Satu lagi yang kurang ini, security ya. Jadi karena ini adalah betul terkait juga dengan teknologi informasi gitu kan. Kalau tidak security harus masukkan ya. Karena data itu zaman sekarang ya kan itu nilainya fantastis ya. Data itu sangat mahal sekali. Data itu harus dilindungi ya. Zaman dulu orang gitu kan waktu komputer itu marak dijual di publik gitu kan banyak sekali pencurian PC, ya, pencurian laptop. Nah, malingnya akhirnya juga belajar, maling yang nggak sekolah ini gitu kan, akhirnya belajar juga, Pak, rugi Pak nyuri laptop, nyuri PC, kenapa? Pasti ketahuan. Ya, apalagi itu apa? Nyuri dalemannya, nyuri prosesor, nyuri memori gitu kan, gitu ya. Dulu gitu gitu ya. Karena maling pun juga belajar gitu kan. Dulu saya pernah di kampus itu ya, di kampus sekolah saya kan itu menjebak maling pencuri daleman PC sama laptop. Ya. Kita jebak, dapat itu. Ya, itu maling yang cerdas gitu kan daripada nyolong fisiknya gitu kan, nyolong dalamannya, gitu kan, nyolong microprosesor. Ya. Ternyata itu lebih berkembang lagi, ya kan? Maling sekarang rugi Pak nyuri laptop, nyuri PC, misalkan gitu kan, tanya polisi gitu ya, rugi. Kenapa? Udah berat, ya, gampang ketahuan gitu kan. Sekarang apa? Yang nggak ketahuan, yang relatif nggak ketahuan, yang relatif katakanlah juga berjual berdaya jual mahal, data kan. Jadi lebih pintar lagi sekarang ya. Jadi itu salah satu contoh juga betul maling mengikuti kemajuan teknologi gitu ya, seperti itu ya. Jadi saudara-saudara, security ini sangat penting ya, karena betul dalam skala corporate ya, security itu harus memastikan ya kan bahwa OLTP ini berjalan sehingga tidak ada gangguan ya, sehingga apa? Sehingga data harus diproteksi. Ya, semua sistem itu harus ada prinsip security-nya seperti itu ya. Kemudian itu tadi ya itu saya sebutkan ya. Nah, OLTP ya itu sifatnya ada beberapa macam ya yang membedakan OLTP dan OLED ya. OLTP itu karena transaksi, kata kuncinya adalah transaction ya. Transaksi itu berarti kan semua aktivitas proses bisnis dalam perusahaan ya dari end to end ya holistik. Ya, maka apa? Karakteristiknya adalah pergerakan data, volatile. Pergerakan data itu dinamis ya. Berbeda dengan OLED. Kalau analytical ini memang pengguna daripada data warehouse ya. Dia pengguna data untuk tujuan analitik ya sehingga relatif statik ya. Datanya statik ya. Jadi pergerakan datanya itu cepat ya. Tapi itu volatility ya. Dan volumenya juga ya. 4V ya. Itu volume ya, volume gitu kan. Variety, veracity, volatility. 4V ya. Jadi data itu bergerak cepat, volumenya besar, variasinya sangat tinggi, gitu ya. Itu harus mampu direkam oleh data warehousing. Ya, timelines, ya. Jadi data itu ada satu pergerakan ke depan, ya. Kalau LTP gitu kan, itu outputnya adalah current data only, data yang dilakukan pada saat transaksi. Ya, nah, ya. Jadi LTP itu mengolah data, menghasilkan data pada saat proses itu dilakukan. Tapi kalau OLED gitu kan, bisa current, bisa saat ini, bisa ke belakang. Ya, karena dia mau membuat satu konsep cerdas, analitik. Ya. Maka bisa mengolah dua hal ini. Gitu ya. Jadi itu perbedaannya. Time dimension, gitu kan, dimensi waktunya itu kan, itu adalah apa itu eh, pada saat berlangsung. Ya, ini apa itu seharusnya current ya. Jadi itu ketepatannya seharusnya time dimension ini perbedaannya cukup berlangsung saat ini atau varian ya. Kalau OLTP pasti yang sedang berlangsung. Ya. Implisit ini dulu aja kan. Implisit ini sebenarnya tidak tepat ya. Implisit ini kita karena datanya eksplisit karena kan current transaction gitu ya. Pembelinya siapa, uangnya siapa gitu ya. Produk apa itu jelas ya. Kalau OLED varian ya, varian berubah bisa berubah ya. Apa itu dimensi waktunya ya. Kemudian keteraturan datanya, granularity ya. Itu detail data ya, detail data gitu kan sifatnya adalah lebih lebih lengkap datanya. Kalau
OLED analitik gitu kan lengkap, tapi juga ada agregat ya, agregatnya ya, ada konsolidasinya ya. Jadi ada perbedaan antara data satu dengan data yang ya. Konsep updatingnya adalah itu continuous ya, irregular ya, tapi kalau OLED gitu kan periodik ya, secara berkala dan betul teratur ya. Aktivitinya adalah berulang-ulang ya, karena dia transaksi yang sudah terdefinisi kan berulang-ulang. Kalau OLED ini unpredictable ya, karena dia melibatkan suatu konsep katakanlah itu machine learning ya, atau juga deep learning, maka dia unpredict, bisa bisa tepat, bisa nggak tepat, bisa katakanlah stagnan seperti itu ya. Flexibility-nya low ya, karena apa? Karena memang dia dirancang untuk itu satu mekanisme transaksi yang sudah pasti jelas ya. Kalau OLED ya kan, karena dia itu mau digunakan analitik ya, dia boleh salah, boleh error gitu kan, boleh adanya itu toleransi gitu kan, maka sangat tinggi sekali. Ya lebih degree of freedom-nya ya, kebebasannya dalam mengolah data lebih besar ya. Performanya adalah harus high gitu kan, cepat ya, lebih efisien, simple, sederhana gitu kan, tapi aman, secure ya. Ini adalah performasinya. Tapi kalau OLAP kebalikannya boleh lama, boleh katakanlah itu low gitu kan. Karena apa tujuannya adalah menghasilkan akurasi analytics ya, supaya tidak itu tidak terlalu salah itu akurasi itu kesalahannya ya. Usernya pasti employee gitu kan ya, pasti adalah pegawai, staff gitu kan. Atau kalau ini gitu kan adalah perusahaan staff yang dirancang khusus oleh perusahaan untuk menyajikan data-data analitik ya, sebagai informasi bagi perusahaan. Secara fungsi adalah kalau LTP itu operasional, ya operasional rutin, ya rutin operasional gitu kan di semua bagian perusahaan ya, ya bagian penjualan, kasir, produksi, bagian katakanlah produk, bagian itu semua unit-unit ya, pendukung-pendukungnya itu adalah fungsinya adalah itu operasional. Kalau OLAP gitu kan menyajikan data analitik ya, dia di levelnya adalah menyajikan pengetahuan ya, data menjadi informasi menjadi pengetahuan ya. Jadi apa? OLAP ini interpret, pekerjaan beratnya adalah menginterpretasi ya, memperkirakan ya. Nah, karena dia bekerja di level metacognition ya, sistem yang bekerja di level metacognition ya, hampir menyerupai cara kerja akalnya manusia atau rasionalitas manusia. Jadi dia gitu kan lebih analitik ya, dia lebih cerdas dibandingkan dengan apa itu OLTP. Cerdas dalam arti bukan orangnya ya, tapi sistemnya ya. Gitu, ya. Purpose of use ya, memang untuk transaksi ya, transaksi spesifik ya. Kalau ini complex query and decision support ya, OLAP itu digunakan untuk itu uh, permintaan pengolahan data yang kompleks ya, dan itu menghasilkan itu pendukung keputusan ya. Probability gitu kan, high performance ya, jadi harus cepat cepat ya, tidak salah gitu kan. Kalau OLAP gitu kan fleksibilitas ya, kenapa? Karena dia butuh fleksibilitas yang sangat tinggi dalam mengolah data supaya pengetahuan yang dihasilkan itu sangat tepat ya, terutama terkait dengan prediksi, interpretasi ya, analitik gitu kan. Pak ini meningkat, Pak ini menurun. Nah, itu waktu dia mengatakan meningkat menurun, itu adalah ada data-data atau pengetahuan yang disajikan sebagai pendukung. Ya. Ukurannya apa? Rate transaction. Ya. Jadi rate transaksinya itu sangat cepat. Ya. Kemudian metrik yang OLAP gitu kan adalah effective response. Ya. Jadi menanggapi secara efektif ya terhadap data, informasi yang diolah. Ya, jadi dia responsif dengan data-data tadi. Ya. Kalau ukurannya ya pasti adalah karena ini OLTP untuk tujuan proses secara langsung ya, proses pada di dalam perusahaan ya, maka relatif lebih kecil ya. Kalau OLAP ya sangat fantastis datanya, sangat besar sekali ya. Ada pertanyaan saudara? Silakan. Halo, halo. Ya, Ya, belum ada. silakan. Lanjut, Pak. Ya. Nah, contohnya adalah ya data-data atau itu penjualan ya, data-data itu data-data penjualan ya di pasar itu contoh-contoh daripada data warehouse ya yang bisa kita lihat ya.
Data-data seperti itu sangat penting ya. Kemudian itu Pak, data di dalam itu, gudang data atau data warehousing itu apa persyaratannya gitu. Data itu harus akurasi, ya akurasi sangat tinggi. Jadi hanya untuk merancang data aja kan itu harus dirancang harus ada akurasinya. Ya, tadi saya sebutkan ada satu produk mau di recall, ya. Produk yang mana taruh di recall? Pasti di situ informasi harus lengkap. Tidak bisa kita ngumumkan recall gitu kan, perusahaan ngumumkan recall produk gitu kan, tanpa adanya akurasi. Sehingga apa saudara? Persyaratan daripada gudang data ini adalah akurasinya harus tinggi. Ya. Nanti mensyaratkan gitu kan data ini ya itu harus ini ya harus seperti ditata dengan itu minim kesalahan ya completeness data itu lengkap ya lengkap gitu kan tidak ada satu ketinggalan ya kemudian data itu konsisten ya konsistensi data ya data itu gitu kan itu di dalam satu ini ya penataan gitu kan data itu eh, harus ya harus sama ya harus beruntang kalau dia nyimpan gula gula semua ya jenis-jenis gulanya gula A B C dan D sama ya dalam kategori kelompok gula gula A B D C dan semua gula semua sehingga nanti kalau kita mau manggil gitu kan berapa itu produksi bagaimana volume penjualan gula itu lengkap ada gula A gula B gula C ya yang mana betul betul rate atau penilaian konsumen terhadap gula kita sajikan semua lengkap ya gula A diberikan penilaian konsumen sekian 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 dan terusnya itu lengkap semua ya nah saudara data itu kadang-kadang ada mengalami suatu kesalahan data itu bermasalah ya data itu bermasalah kenapa karena ada suatu prinsip di dalam kita menata data itu harus ada prinsip data integrity ya jadi data integrity ini harus cepat ya diperbaiki ya jangan sampai salah karena data itu nanti digunakan dasar untuk menyusun informasi. Informasi menyusun pengetahuan. Pengetahuan menyusun kebijakan. Anda bisa bayangkan, itu sebagai satu urutan ya logik. Ya, urutan logikal. Komputer itu kan makanya tidak mentoleransi salah ya. Karena Anda menggunakan search engine, menggunakan AI. Kalau prompt-nya salah, output-nya salah nggak? Halo. Iya, salah, Bapak. Nah, salah kan? Kenapa? Karena memang dia bekerja secara logically. Ya, secara logically. Jadi kita harus memastikan data yang kita simpan di gudang data ini memiliki prinsip integriti. Ya, integriti apa? Data tidak boleh palsu, data tidak boleh fraud, ya, tidak boleh mengada-adakan. Ya, data itu memang harus faktual. Ya, jadi data itu faktual sesuai dengan kondisi adanya. Ya, apalagi data-data QOC, ya, quality of control, ya, itu data QOC itu harus apa adanya. Kalau memang sampelnya 1.000, 1.000. Dari 1 juta produk disampling 1.000. 1.000 bagaimana? Ternyata Pak 80% nggak ada masalah. Ya, udah berarti produksi tahun ini ada itu. Ya. Karena sebagai contoh gitu kan, itu eh, data perusahaan eh, yang memproduksi susu untuk anak. Ya. Jadi kita semuanya kan punya anak ya, pasti sering beli susu ya. Gitu kan. Kita kan waktu beli susu kan kita melihat produknya. Ya. Nah, jadi data itu tapi dari data produksi susu ini saudara, padahal Anda tahu gitu kan bagaimana perusahaan itu produksi susu ini, campurannya, ingredientnya, komponennya, gitu kan. Itu dipastikan data-data tadi itu benar, ya. Tidak boleh ada perubahan. Kalaupun itu ada perubahan ya kan dari si perusahaan ya, itu dalam batas toleransi. Nah, ini artinya apa? Ini semuanya berawal daripada kita merancangkan satu konsep ya kan data integrity tadi itu. Ya. Karena sekarang ini gitu kan perusahaan itu pasti by system gitu kan memasukkan komponen A, B, C dan D gitu kan di dalam satu unit produksi gitu kan itu harus harus sesuai dengan data yang bisa dipercaya. Nah, Anda bayangkan kalau misalkan satu aja salah gitu kan data itu gitu kan apa yang terjadi? Waduh, gitu kan produksi satu pabrik itu bisa bisa gagal semua gitu kan hanya karena kesalahan dari satu data seperti itu ya. Nah, data ini bagaimana? Data ini harus cepat diidentifikasi masalah, penyebab dan juga apa itu solusinya ya. Problem, cause and remedy.
ya. Jadi penyebabnya apa? Identifikasi identifikasi permasalahan, ya, dicari tahu gitu. Kenapa kok data ini salah? Ya, apakah ini kesalahan human error? Sehingga harus ada SOP, ya, dari perusahaan gitu kan yang memastikan bahwa tidak ada kesalahan di dalam handling data, ya, tidak ada kesalahan dalam pengelolaan data, ya. Sehingga apa? Sehingga SOP-nya berjalan tertib, berjalan konsisten, sehingga data integrity ini bisa dijaga. Ya. Halo, saudara. Halo. Iya, Pak. Iya, Pak. Inilah ya. Ini contoh aja ya. Contoh daripada gudang data. Ya. Gudang data gitu kan. Nah, data ini diperoleh dari operasional kan. Operasional sistem. Sistem operasional. Ya. Eksternal sistem, eksternal data gitu kan. Itu yang dimasukkan ke dalam gudang data. Data ini sebelum dimasukkan ke gudang ya dilakukan konsep ETL ya, extract transform load ya, ditata ya. Pengelolaan datanya atau penataan datanya dilakukan dengan prinsip ETL ya. Data warehouse itu menyimpan metadata ya, data-data penyerta ya di dalam suatu konfigurasi ya. Jadi betul metadata itu kalau Anda buka foto gitu kan, foto Anda sering foto ya, Anda foto gitu kan, itu kan kadang-kadang muncul itu metadatanya ya. Kalau ada itu klik bagian tertentu ya, muncul ya, metadata itu ya. Device-nya apa gitu ya. Jadi data-data penyerta dari suatu file ya atau produk ya. Jadi data penyerta ini penting ya. Data ini digenerate oleh kamera apa, jenis kameranya, serinya, lengkap semua ya. Gitu ya. Itu juga disimpan, kita data warehouse ya. Nah, ini surat yang kita gunakan untuk OLTP, untuk OLEP ya, untuk marketing, logistik, performance, evaluation dan seterusnya ya. Sehingga data tadi ini mensyaratkan gitu kan arsitektur daripada gudang data ini gitu kan harus dirancang ya, sebagai satu konsep gitu kan, ada pendekatan ya, ada pendekatan gitu kan, multidimensional cube ya, bus multidimensi ya. Jadi data itu memiliki satu dimensi ya. Ada konsep pendekatan EDA ya, exploratory data analysis, ada time series analysis, ada data mining dan optimization ya. Jadi itu penggunaan data ini gitu kan untuk OLAP, untuk performance evaluation, marketing dan logistik gitu kan, kurang lebih menggunakan konsep ini ya. Ini zaman sekarang tentu adalah AI ya, deep learning ya, machine learning, AI itu di sini semua ya, seperti itu. Oke, saudara, halo, halo Iya, Pak. Iya, Pak. ya. Nanti apa itu eh, udah lengkap semua ini ya penjelasan saya. Ya, ini contoh gitu Siapa? ya, contoh apa itu daripada apa itu ini ya, properties dari suatu data ya, properties ya, dimensi dari suatu data ya. Jadi data ya kan, data customer gitu kan, ada point of sale, location gitu ya. Secara waktu aja gitu kan ada lengkap nih. Waktu ya, waktu, jam, hari, bulan, lengkap semuanya ya. Hanya untuk dimensi waktu aja ada berapa dimensi? Ya, ada 7 dimensi ya. Customer gitu kan ada lengkap gitu kan. Selengkap-lengkapnya customer gitu ya. Nama, mat, ya kan. Kemudian apa itu alamat email, nomor HP, semuanya lengkap ya. Kenapa? Karena software itu kan digunakan untuk digital marketing, gitu kan ya. Produk, gitu kan. Produk juga sama, selengkap-lengkapnya. Selengkap-lengkapnya yang bisa direkam, ya. Kemudian supplier, supplier itu sudah pasti banyak sekali, ya. Atribut data yang harus disampaikan. Ini contoh itu skema STAR, ya, di dalam kita menyusun data, ya. Skema STAR. Ada lagi skema Snowflake, ya, skema, ya. Skema itu seperti baris ya, itu batang ular ya, atau batang pohon lah, diagram batang pohon ya. Jadi ditata ya. Jadi yang tengah ini adalah struktur data utamanya, yang tengah ini gitu ya. Kemudian kanan kirinya adalah atribut-atribut penyertanya ya, suatu data gitu ya. Oke, nah ini contoh lagi gitu kan, galaksi. Ya, galaksi itu bercabang-cabang ya. Galaksi itu bercabang gitu kan. Dari yang tengah ini gitu kan. Sorry, yang tengah ini ya dijelaskan lebih detail lagi
dijelaskan lebih detail lagi, ya, bercabang dan terkait satu sama lain, ya. Sebagai contoh nih gitu kan, itu shipment data, itu pelayaran, data pengapalan, ya, produknya, shippernya, lokasinya, gitu kan, time-nya, quantity-nya, price-nya, gitu kan. Nah ini data shipment ini gitu kan, misalkan saat ini lagi rame gitu kan, kenapa kapal-kapal tanker ketahan di sana gitu kan, ketahan di Selat Hormuz, ya, akibat perang Iran gitu kan, ketahuan kapalnya siapa ini, ya. Iran tahu gitu kan, kapalnya siapa aja ini. Bayangkan di situ ada ratusan kapal, ya kan, membawa produk-produk oil and gas, ya, dari Selat Hormuz ke seluruh dunia. Ya, dia tahu. Ya kan. Kenapa ini? Ini kan ini macam-macam kan berkaitan dengan asuransi gitu kan, berkaitan dengan asuransi, berkaitan dengan macam-macam gitu kan. Hanya katakanlah untuk shipment aja gitu kan, itu dimensinya udah kemana-mana data ini. Ya, jadi ini adalah contoh arsitektur data secara skema galaksi. Ya, dan contoh-contoh yang lain. Ya, halo saudara, Iya, ini Pak. data secara kubik, ya, secara kubik. Ya, jadi data secara kubik ya. Ini bisa ditampilkan tiga dimensi ya, bisa diputar ya. Secara kubik ini ya, ada data 6 sisi kubik. Kubik kan memiliki 6 sisi ya, 6 sisi. Jadi ada 6 sisi itu menjadi satu informasi, ya, kubik ini ya, data ini. Ya. Ini konsep struktur data ya. Ada juga konsep kuboid ya. Struktur kuboid ini seperti jaringan sel ya, jaringan ikatan molekul ya, molekul yang bisa digerakkan tiga dimensi kemana ya, supaya kita bisa melihat ya, data kuboid ini ya. Nah, oke sejarah ya. Ini salah satu contoh gitu kan, itu bagaimana kita itu memproses ya kan, itu OLAP secara analitik ya, cara jadi OLAP itu karena dia memproses, mengexecute ya kan, secara timeline kan bisa hari ini, bisa ke belakang gitu kan, maka prinsip operasinya adalah bisa roll up ya, roll up itu menggali ya, menggali ke dalam gitu ya, menggali ke dalam, atau juga roll down ya, dia juga itu bisa menggali gitu kan, itu atas atau ke bawah, samping ya, gitu ya. Jadi supaya karena data tadi kan sudah dibuat arsitekturnya, ya. Jadi kalau data di arsitektur, apakah dia menggunakan konsep galaksi, konsep snowflake, konsep katakanlah kubus, konsep kuboid, ya, maka data itu bisa di ya, ke atas, bisa ke bawah, dan bisa ke samping. Itulah roll up dan roll down, ya. Atau juga bisa dipotong, dipotong-potong. Itu betul data cube ya, kubus tadi itu ya, jadi potong-potong, bisa pivot ya, bisa rotasi ke atas, samping dan bawah ya. Jadi ini adalah bagaimana kita menggunakan konsep itu, itu pengolahan secara OLAP ya, untuk arsitektur data tadi ya. Halo sejarah, halo. Ya, Nah, Pak. ya, ya, minggu depan agak sulit karena minggu depan ini contoh model matematik ya, agak sulit ya. Jadi setelah ini kita clear beres, kita latihan ya, kita latihan yang gampang aja, baru nanti kita cari software ya, ya bisa menjadikan model gitu kan, membuat satu konsep bisnis intelijen tadi ya, dari data menjadi informasi, informasi menjadi pengetahuan, pengetahuan menjadi keputusan atau kebijakan ya. Kita pelajari dulu model matematiknya. Kalau ini agak sulit ya, minggu depan coba saya carikan formulasi cara memahami lebih mudah ya. Ada pertanyaan saudara? Ada pertanyaan? Di kolom chat ada Udah jelas, Oh pertanyaan, iya, Pak. Pak. baik. Dari Rosdian Ahmad, Pak, bagaimana cara menjaga kualitas data dalam data informasi? Harus menggunakan SOP standar ya. Zaman sekarang ini harus menggunakan SOP ya, termasuk penataan data ya. Kalau tadi kan arsitektur data ya, arsitektur data itu opsi pilihan ya. Bisa mana yang Anda, tentu betul saya tidak terlalu expert dalam masalah database ya. Tapi ini kita harus cara yang paling bisa kita terima semua adalah harus ada SOP. Ya. Jadi data itu integritinya dijaga. Jangan sampai data itu salah. Nah, tadi kita pahami itu kan, karena data itu mau kita olah jadi informasi. Jadi kalau data itu salah, ya keputusan juga pasti akan menghasilkan kesalahan. Ya, dari data itu dari semua sistem di perusahaan harus dipastikan memiliki konsep integriti. Ya, integriti itu data itu benar, ya benar dulu. Ya,
Berarti benar, selebihnya dalam masalah masalah performansi ya, efisiensi, kecepatan, ya, security itu yang paling penting. Ya. Jadi solusinya adalah data itu supaya berkualitas gitu kan, ya harus memenuhi satu konsep SOP dalam pengelolaan. Secara teknologi data itu gimana gitu kan, ya kita menggunakan prinsip daripada penataan data itu di cloud ya, cloud system. Oke, tadi saya janji ya mengupas teknologi cloud. Pak, data warehousing itu paling enak di mana sih? Kita taruh di cloud, paling murah. Karena kalau kita mau bangun infrastruktur database menggunakan infrastruktur sendiri, itu memang investasi yang sangat mahal. Tapi nggak apa-apa kalau perusahaan itu mau investasi di situ ya. Karena pernah dengar gitu kan, storage-nya Google itu taruh di mana? Ya, taruh dalam suatu gedung yang rahasia. Ya, gedung rahasia aja udah pasti biaya sendiri. Listriknya nggak boleh downtime, nggak boleh mati, nggak boleh listriknya naik turun. Itu juga teknologi tersendiri. Pendinginannya, coolingnya, itu juga teknologi tersendiri. Ya, keamanannya itu juga teknologi tersendiri. Operating sistemnya teknologi tersendiri. Jadi 5 aspek ini aja gitu udah sangat mahal. Karena itu perusahaan-perusahaan di era sekarang dia nggak mau beresiko ya udahlah kita berlangganan cloud. Ya. Tapi lebih bagus lagi adalah memang mendevelop sendiri ya dengan segala macam resiko dan juga tantangan investasi tadi. Ya, oke, sejarahnya bagus ya pertanyaannya ya. Oke, kita lanjutkan ke depan ya. Nanti tunggu informasi di LMS ya dan juga nanti ada tugas sedikit ya dari saya ya supaya kuliahnya tetap terus berjalan interaktif ya. Sampai ketemu minggu depan. Saya cukup sekian. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih, wabarakatuh. Pak. Terima kasih, Pak.